Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita bahas hari ini, kita pelajari hari ini adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari kita, pasti sering menemukan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan atau pengurangan pecahan. Contohnya, kita membeli alat tulis, disuruh ibu belanja ke warung, terus menjumlahkan buku, apalagi yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Misalnya, menghitung panjang pita dan lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita menemui masalah-masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, anak-anak harus baca ceritanya, baca soalnya dengan teliti. Permasalahannya itu apa? Kemudian, kamu tandai hal-hal yang penting atau kata kuncinya yang ada di dalam soal cerita. Misalnya, pitanya digabung. Kalau digabung artinya bertambah atau berkurang? Pasti bertambah. Misalnya, punya sepotong roti, terus diberikan kepada tetangga. Kalau diberikan berarti rotinya berkurang atau bertambah? Pasti berkurang kan? Nah, itu adalah beberapa hal-hal penting atau kata kunci sebelum kalian menyelesaikan soal tersebut. Nah, ini boleh ada contoh-contoh soal yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Soal yang pertama, Mita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah 5/8 meter. Panjang pita biru 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Berapakah panjang keseluruhan pitanya Mita? Nah, penyelesaiannya. Kata kuncinya ini. Panjang pita birunya itu 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Jadi, pita birunya ini lebih panjang daripada pita merah. Kita hitung pita birunya. Pita merah ditambah 1/2. Jadi, panjang pita biru itu tadi adalah panjang pita merah, yaitu 5/8 ditambah 1/2 meter. Nah, ini nanti berapa? Karena di sini penyebutnya berbeda, yaitu ada 8 dan ada 2, maka kita samakan dulu penyebutnya. Nah, 2 ini bisa dijadikan 8. 2 bisa kita ubah ke 8, yaitu dikalikan 4. Maka, pembilangnya juga kita kalikan 4. Seperti ini. Nah, 1 dikali 4, 4. 2 dikali 4, 8. Maka kita peroleh 5/8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, bertemu lagi dengan kuliah hari ini, hari Kamis jadwalnya kita untuk belajar jika. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang pengurangan pecahan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar soal cerita. Soal ceritanya ini nanti berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, babnya yang akan kita bahas hari ini, kita pelajari hari ini adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari kita, pasti sering menemukan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan atau pengurangan pecahan. Contohnya, kita membeli alat tulis, disuruh ibu belanja ke warung, terus
menjumlahkan buku, apalagi yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Misalnya, menghitung panjang pita dan lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita menemui masalah-masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, anak-anak harus baca ceritanya, baca soalnya dengan teliti. Permasalahannya itu apa? Kemudian kamu tandai hal-hal yang penting atau kata kuncinya yang ada di dalam soal cerita. Misalnya, pitanya digabung. Kalau digabung artinya bertambah atau berkurang? Pasti bertambah. Misalnya, punya sepotong roti, terus diberikan kepada tetangga. Kalau diberikan berarti rotinya berkurang atau bertambah? Pasti berkurang kan? Nah, itu adalah beberapa hal-hal penting atau kata kunci sebelum kalian menyelesaikan soal tersebut. Nah, ini boleh ada contoh-contoh soal yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Soal yang pertama. Mita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah 5/8 meter. Panjang pita biru 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Berapakah panjang keseluruhan pitanya Mita? Nah, penyelesaiannya. Kata kuncinya ini. Panjang pita birunya itu 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Jadi, pita birunya ini lebih panjang daripada pita merah. Kita hitung pita birunya. Pita merah ditambah 1/2. Jadi, panjang pita biru itu tadi adalah panjang pita merah, yaitu 5/8 ditambah 1/2 meter. Nah, ini nanti berapa? Karena di sini penyebutnya berbeda, yaitu ada 8 dan ada 2, maka kita samakan dulu penyebutnya. Nah, 2 ini bisa dijadikan 8. 2 bisa kita ubah ke 8, yaitu dikalikan 4. Maka pembilangnya juga kita kalikan 4. Seperti ini. Nah, 1 dikali 4, 4. 2 dikali 4, 8. Maka kita peroleh 5/8 ditambah 4/8. Tinggal kita jumlahkan. 9/8 meter. Atau dapat kita tuliskan dengan bentuk pecahan campuran, yaitu 1/8 meter. Nah, kita dapatkan panjang pita birunya 1/8 meter. Sekarang kita sudah punya ukuran 2 pita, yaitu pita merahnya kita sudah tahu karena sudah ada di dalam soal, dan panjang pita birunya sudah kita ketahui. Sekarang tinggal kita jumlahkan keseluruhannya. Nah, panjang seluruh pita berarti panjang pita merah 5/8 ditambah panjang pita biru 9/8. Ini nanti berapa meter? Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. 5 ditambah 9 yaitu 14/8 meter. Karena pembilang atau yang atas itu lebih banyak, maka bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 14 dibagi 8 sama aja 6/8 atau 6/8-nya bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3/4. Nah,
Kalau soal cerita harus kita simpulkan ya. Jadi, panjang pita keseluruhan adalah 1/3/4 meter. Nah, itu contoh soal yang pertama. Sekarang, lanjut ke contoh soal yang kedua. Saat pulang dari kantor, ayah membeli 1/2 kg salak dan 1,75 kg jeruk. Berapa kilogram berat seluruh buah yang dibeli ayah? Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, ini pecahan campuran dan ini adalah pecahan desimal. Ada dua macam pecahan yang berbeda. Penyelesaiannya. Nah, karena bentuk pecahannya berbeda, maka kita ubah dahulu ke dalam bentuk pecahan yang sama. Nah, ini. Pecahan campurannya kita ubah ke pecahan desimal atau bisa juga pecahan desimalnya kita ubah ke pecahan campuran. Tapi di sini Bulia akan pakai cara yang pertama, yaitu pecahan campurannya akan diubah ke pecahan desimal. Nah, ini berat salaknya yang akan kita ubah ke dalam bentuk desimal. 2/1/2 itu berapa kalau dijadikan pecahan desimal? Langkah yang pertama, kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Nah, dikalikan. Bilangan bulat dikalikan penyebut ditambah dengan pembilang. 2 dikali 2 berapa? 4. 4 ditambah 1, 5. Jadi, jika diubah ke dalam pecahan biasa menjadi 5/2. Penyebutnya tetap 2, tidak berubah. 5/2 kita ubah ke dalam bentuk desimal. Nah, untuk memudahkan membuat bentuk desimal, itu penyebutnya harus kita atau lebih mudah kita ubah ke penyebut 10, 100, atau 1000. Nah, karena ini penyebutnya 2, maka kita akan lebih mudah atau lebih dekat dijadikan penyebut 10. 2 dijadikan penyebut 10 harus dikalikan 5. Maka yang atas pembilangnya juga harus dikalikan 5. Jadi 5 kali 5 per 2 kali 5. Hasilnya 25/10. Nah, jika penyebutnya 10, maka bentuk desimalnya adalah satu angka di belakang koma. Atau cara mudahnya adalah mengikuti jumlah nolnya. Karena 10 ini nolnya 1, maka jika diubah ke desimal, ada satu angka di belakang koma. Kalau penyebutnya 100, berarti ada 2 angka di belakang koma, karena 100 kan nolnya 2. Kalau per 1000, berarti ada 3 angka di belakang koma, karena 1000 itu nolnya 3. Nah, karena ini per 10, berarti ada satu angka di belakang koma, berarti komanya tinggal melewati satu angka saja, berarti jadinya 2,5 kg. Sekarang semuanya sudah dalam bentuk desimal, tinggal kita jumlahkan. Jangan lupa kalau bentuk desimal menjumlahkannya bersusun harus lurus. Komanya harus lurus. 2,5 ditambah 1,75. Dijumlahkan. 5 tidak ditambah apa-apa, tetap 5. 5 ditambah 7, 12 kan, tulis 2, nanti simpan 1. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 1, 4. Jadi nanti hasilnya adalah 4,25. Nah, ini nanti dipakai kesimpulan ya. Tadi Bulia belum menuliskan kesimpulannya. Jadi, berat seluruh buah yang dibeli ayah adalah 4,25 kg. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, kalau mengerjakan soal cerita harus teliti.